Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengecatan bodi otomotif kelas 12 TBO. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu kemarin. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pelajar Skapsa, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prosedur atau metode surface. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi teks PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi prosedur metode surface pada permukaan panel. Setelah mengamati materi ini, siswa dapat melaksanakan pemeriksaan kebersihan permukaan panel yang akan disurface. Setelah mengamati materi, siswa dapat melaksanakan pekerjaan aplikasi atau metode surface. Setelah melaksanakan pekerjaan aplikasi surface, siswa dapat melakukan prosedur pemeriksaan hasil aplikasi atau metode surface sesuai dengan SOP. Metode surface adalah suatu metode dalam proses pengecatan di mana lapisan atau coat kedua yang disemprotkan di atas primer, putih atau lapisan dasar atau undercoat lainnya, di mana setelah aplikasi putih atau dempul selesai. Fungsinya sebagai pengisi bagian penyok kecil atau goresan kertas amplas, pencegahan penyerapan pengecatan akhir atau top coat, dan meratakan daya lekat di antara cat lapisan dasar dengan pengecatan akhir. Macam-macam surface. Yang pertama, lacquer surface. Untuk tipe ini, bahannya terbuat dari nitroselulose dan alkyd atau akrilik resin, di mana mudah penggunaannya dan mempunyai sifat cepat mengering. Akan tetapi, material ini memiliki rate lebih rendah dari surface lainnya. Yang kedua, polyurethane surface. Tipe ini atau macam ini bahannya terbuat dari polyester, akrilik, dan alkyd resin, di mana merupakan surface tipe kedua komponen yang menggunakan polyisocyanates sebagai hardener. Sekalipun mempunyai kemampuan lapisannya sangat baik, tetapi pengeringannya lambat, di mana memerlukan pengeringan paksa dengan temperatur kira-kira 60 derajat Celcius. Langkah-langkah metode surface. Yang pertama, scuffing, di mana proses pembuatan permukaan yang baik dan meningkatkan area permukaan untuk memperbaiki adhesi atau daya lekat lapisan surface. Area scuffing kira-kira 100 mm dari tepi luar area dempul. Jadi istilahnya ini adalah pemberian area permukaan untuk daya lekat lapisan surface. Yang kedua, membersihkan dan menghilangkan grease atau degreasing. Nah, di sini adalah sebelum kita menyemprotkan surface, sebaiknya permukaan panel diperiksa. Jika ada kandungan grease atau minyak, silakan dilakukan penghilangan dengan menggunakan cairan degreasing atau mungkin bisa diamplas. Langkah yang ketiga, kita berikan masking untuk area yang akan di surface. Ini fungsinya adalah untuk mencegah semprotan surface berlebihan atau melebihi batas yang tidak diperlukan untuk disemprot surface. Maka disebut dipasang masking. Bisa dilihat pada gambar di sebelahnya. Jadi ruangannya mencukupi, ada masking tape atau isolasi kertas dan masking paper. Nah, di sini adalah masking adalah melindungi permukaan yang tidak memerlukan atau tidak perlu dilakukan penyemprotan surface. Mencampur surface. Untuk pencampuran surface mengikuti instruksi dari pabrik pembuatnya, ya, tambahkan hardener pada urethane surface dan
aduklah campuran dengan thinner. Pigmen yang terdapat dalam surface cenderung mengendap di dasar, sehingga surface perlu dicampur dulu dengan sempurna sebelum digunakan. Nanti harus diaduk sampai tercampur dengan sempurna, baru bisa digunakan dengan baik. Yang perlu diketahui dalam pencampuran surface adalah semakin sedikit thinner, maka lapisan akan semakin tebal dan permukaan cenderung menjadi lebih kasar. Tapi sebaliknya, dengan jumlah thinner yang semakin banyak, maka surface akan lebih mudah diaplikasi, akan tetapi pada saat bersamaan cenderung akan meleleh atau leleh ya pada saat disemprotkan. Aplikasi surface. Aduk campuran surface, hardener, thinner dengan sempurna dengan menggunakan batang mengaduk, kemudian tuangkan campuran ke dalam spray gun melalui strainer. Lapisan surface pertama pada keseluruhan area dempul sampai area dempul tersebut nampak basah. Penyetelan untuk spray gun normal lubang nozzle 1,5 mili, dimana dengan spek dalam tabel itu tekanan udara paling tidak 2 sampai 2,5 kg per cm persegi atau 28,4 sampai 35,5 PSI. Jumlah keluaran tutuplah dengan sempurna skrup periode dan kendorkan 2 kali putaran. Jarak penyemprotan 10 sampai 20 mili. Lebar pola kita gunakan terbuka lebar. Yang ketiga, berikan waktu tunggu sebentar atau flash time ya, sehingga solvent di dalam surface menguap sehingga surface berkurang kilapnya atau gloss. Yang keempat, aplikasi 2 hingga 3 lapisan surface tambahan dengan menggunakan teknik yang sama pada langkah kedua tadi. Pada lebar sedikit area aplikasi setiap surface disemprotkan. Nah, di sini adalah menghindari efek tebal pada bagian tepi sehingga akan nampak timbul. Apabila ada deformasi atau sedikit banyak pada permukaan putih, semprotkan sejumlah surface scope-nya untuk menutup penyuaan tersebut, tetapi jangan sampai meleleh, karena biasanya kalau terlalu banyak yang disemprotkan akibatnya adalah meleleh atau istilahnya gelerer ya. Nah, untuk tampilan seperti ini ya penyemprotannya dan area semprot ya, usahakan yang disemprot adalah jangan sampai press dengan maskingnya. Jadi usahakan ada jaraknya biar tidak terlihat bertingkat atau numpuk. Selanjutnya adalah pengeringan atau mengeringkan surface. Nah, untuk pengeringan ini sesuai dengan instruksi dari pabrik pembuat surface ya, membutuhkan berapa lama. Apabila digunakan metode pengeringan buatan atau paksa menggunakan lampu infrared ya, maka setting time sebelum pengeringan 5 sampai 15 menit pada suhu 20 derajat Celcius. Keringkan permukaan kerja dengan mengikuti instruksi dari pabrik surface kira-kira 15 sampai 20 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Ya, atau 90 sampai 120 menit pada 20 derajat Celcius. Jadi berapa suhu yang digunakan sehingga kita tentukan berapa lama menit yang harus di setel. Baiklah, sekian untuk materi yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas kedua, silakan lihat di Google Classroom pada folder C31 pengecatan bodi otomotif _TGS 2. Silakan dikerjakan tepat waktu sebagai absensi dan penilaian kedisiplinan kalian. Untuk referensi, silakan dibaca buku
Teknik Bodi Otomotif Jilid 3 untuk SMK, pengarang Gunadi tahun 2008, dan buku atau modul pelatihan guru kelompok kompetensi E, masking dan pengecatan, pengarang DLS Haryanto MPD tahun 2016. Semoga referensi ini dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi kalian. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.